Halo semuanya, kembali saya dengan Bang Jack. Saya akan membawakan film yang sedikit ya 18 plus plus lah. Permintaan kalian ya, kalian yang udah nggak tahan, coba kalian siapkan tisu dan siapkan sabunnya. Lalu kunci pintu kalian, lalu kita lanjut. Nanti dulu lah, Bang Jack. Saya pengen tahu dong, filmnya itu tentang apa ini? Ini filmnya tentang inilah, ada gadis yang dari desa pergi ke kota yang mencari kerja, dia jadi pembantu. Terus gimana, Bang Jack? Apakah itunya gadisnya cantik, Bang Jack? Ya cantik lah. Udahlah, kau dengarkan saja lah aku cerita. Oke, siap, Bang, siap. Oke, cekicrot. Ini dia gadis yang bernama Eva. Dia adalah gadis cantik yang hidup di perantauan. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Manila dan majikannya seorang model. Ini majikannya seorang perempuan ya, bukan laki-laki ya. Dan ini Lauro, supir tetangga yang majikannya ya sedikit galak, salah sedikit marah, apalagi sampai lirik-lirik dengan pembantu tetangganya. Ya pokoknya majikannya ini si Lauro ini sedikitnya rada rese lah kawan. Oke, scene pun berganti. Ini dia Victoria dan Andrew. Mereka sedang melakukan sesi pemotretan. Akan tetapi, Victoria dan Andrew izin ke toilet untuk berwik-wik. Akan tetapi seorang fotografer pun menghampirinya agar segera kembali karena cuaca mulai mendung. Malam harinya, Victoria mengajak Andrew mampir ke rumah dahulu dan ketika Eva menawarkan makanan, tetapi mereka sudah tidak tahan langsung ke kamar. Eva yang mendengar suara desaan maut pun kepo dan mengupingnya. Yang ternyata mereka sedang melanjutkan week-week yang tertunda yang waktu tadi di WC ya kawan-kawan ya karena sedang posisi pemotretan jadi week-weeknya ditunda dia dilanjutkan lagi di rumah. Enak banget nih jadi si Andrew. Besok harinya Andrew akan pulang dan di situ ada Eva yang sedang menyiapkan sarapan menawarkan Andrew untuk sarapan dahulu. Jadi sebelum si Andrew pulang ini Eva bilang, Mas Andrew, eh, sarapan dulu dong, Mas. akan tetapi Andrew tidak mau dan sudah merasa kenyang. Dan Eva pun mengantar Andrew ke depan rumah. Lalu Andrew pun menanyakan kepada Eva, mengapa dia bekerja di usia muda dan tidak melanjutkan sekolah. Lalu Eva pun menjawab bahwa keluarganya dari kalangan tidak mampu, dia terpaksa bekerja untuk membayar hutang keluarganya. Jadi dia itu terpaksa kawan si Eva ini. Victoria pun terbangun dan memanggil Eva. Akan tetapi, ketika Eva menghampirinya, dia melihat majikannya ini yang perempuan ini ya bugil lah kawan. Tahu kan bugil? Lagi selonjoran di tempat tidur kan, semalam habis week capek, buru-buru pakai pakaian. Akan tetapi Eva malah penasaran dan mengintip majikannya ketika mandi sambil cucunya gundal gandul. Ini yang jadi si Eva juga ya heran ya, udah tahu dia itu juga perempuan kan, dia juga punya gundal gandul, kenapa dia harus ngintip majikannya? Malam harinya Laura mengajak berkenalan dengan Eva, dan Eva pun menerimanya. Laura pun bercerita bahwa semalam dia mendengar desahan maut majikan Eva, sehingga membuat Laura pun akhirnya Jolly. ketika asik bercerita, majikan Laura memanggilnya, dan gibah mereka pun berhenti. Ya, tahu sendiri lah majikan Laura kan dari awal cerita pun dia udah cerewet-cerewet kayak gitu kan. Kalau aku jadi si Laura udah ikat aja di pohon pisang tuh majikannya. Paginya ketika Eva mengantar majikannya ke depan, majikannya menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan karena habis bertarungan sengit di malam hari ya, kawan. Sebelum membereskan kamarnya, dia membeli dulu sayur. Pas ternyata di situ ada tukang sayur lewat dan Eva pun belanja sayur terlebih dahulu dan bertemu pembantu-pembantu yang lainnya. Lalu dia juga berkenalan ya biasalah, langsung gibah antar ya pembantu-pembantu rumah tangga lah gitu. Setelah membeli sayuran, Eva pun lalu membersihkan kamar majikannya dan menemukan ya sarung biawak kan. Sarung biawak yang sudah berisikan Noki Jelly Drink. Dan dia mencari kondom, keceplosan gua dah.
Mencari kondom. Ya udahlah, lanjut aja deh. Dan dia pun mencari, condom yang baru, lalu setelah dia dapat condom yang baru, dia langsung bergegas pergi. Heran nih si Eva nih, penasaran banget kayaknya. Ketika Eva hendak tidur, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Yang ternyata itu si Lauro yang datang menghampirinya. Dikarenakan majikan mereka kebetulan sedang pergi. Ini kesempatan banget nih si Lauro nih. Kayaknya otak-otaknya otak-otak mesum juga. Mereka memandang indahnya bintang-bintang dan ketika Seva melongo, tangan Jai Lauro pun mulai beraksi kawan. Dia malah mulai merangsek masuk lalu dia mengodok-odok hutan belantara milik Eva. Tuh kan, gua ada curiga nih sama si Lauro nih. Ketika Eva mulai sange, akan tetapi dia pun tersadar. Waduh, astagfirullahaladzim. Saat dia tersadar, akhirnya Lauro pun dimarahi. Apa yang kau lakukan? Akhirnya Eva pun sedikit berhati-hati terhadap Lauro karena dia ya seorang biawak berbulu buaya lah kawan ibaratnya. Lalu ketika Eva kembali ke kamarnya dan dia hendak tidur, yang anehnya malah dia membayangkan perbuatan Lauro yang tadi. Tetapi ya biasalah baru pertama kali dan dia merasa ya sedikit buat mahal lah gitu kan kalau jadi perempuan. Dan ternyata bahwa si Eva itu membayangkan wik-wik dengan si Lauro ini ya karena dia malu dan takut melakukannya. Karena Eva sudah terlanjur sakne, berat, akhirnya dia mengambil terong yang dilapisi conjom. Ngeri banget nih, makanya langsung terong aja. Dan mengodok-odok sumur keramatnya. Aduh, Neng Eva. Gimana sih Neng Eva? Ketika pagi hari Eva pun hendak sarapan dan dia memasak terong yang sudah dipakai oleh semalam. Terong habis diuwek-uwek jadiin buat sarapan pagi. Majikannya pun memanggilnya untuk menyiapkan sarapan. Dan akan tetapi ketika dia hendak ke kamar majikan, dia melihat majikannya Victoria sedang wik-wik dengan Carlena. Oh berarti ini lesbong ya dia, lesbong ya. Nah, jadi si majikannya ini ke cewek mau, ke cowok juga mau lah. Yang ternyata membuat Eva ini makin penasaran. Ketika asik mengintip, Laura pun mencari Eva dan hendak meminta maaf atas perbuatan semalam. Akan tetapi Eva menyuruhnya untuk pergi karena ada majikannya dan menyuruhnya datang pada malam harinya saja. Dan pada malam harinya, Laura pun langsung menemui Eva dan mereka sudah tidak bertengkar lagi karena Laura meminta maaf kepada Eva dan malahan Eva ini sudah merasa nyaman dengan Lauro. Esok paginya ketika majikannya sarapan dan Eva sedang bekerja malam, majikannya melirik-lirik si Eva. Aduh, ada curiga aku nih sama majikannya ini. Udah mulai lirik-lirik Eva. Dan majikannya pun berkata tidak akan pulang malam ini. Dan tidak perlu dibuatkan makan malam juga. Tak usah menunggunya pulang. Berarti Eva ini tidak usah menunggu pulang. Ini kesempatan emas nih untuk Lauro nih. Untuk memperluas gerak biawaknya itu kawan. Malam harinya Lauro langsung ke si Eva. Tanpa basa-basi dia langsung merayunya. Dan akhirnya biawak Lauro pun berhasil bersarang di sumur keramat si Eva. Waduh, enak banget dia di si Lauro. Akan tetapi setelah berwik-wik, Eva merasa menyesal dan takut terjadi masalah ke depannya. Nah ini penyesalannya terakhir nih si Eva nih. Dia merasa enak tapi dia merasa menyesal juga. Dasar wadon. Pagi pun tiba. Eva pun hendak membersihkan kamar majikannya. Akan tetapi Eva malah membayangkan majikannya yang sedang lesbong dengan temannya waktu kemarin itu tuh kan. Jadi Eva ini sedang membayangkan bagaimana rasanya. Oh my god. Ketika Eva sedang berjalan-jalan sampai ke kamar mandi, tiba-tiba jeng 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 jeng. Majikannya pun datang dan melihat Eva sedang mandi di kamar mandi majikannya. Yang anehnya, malah majikannya memberikan Eva pakaian yang sedikit menantang kawannya, pakaian seksi lah gitulah. Melihat hal itu membuat majikannya pun si Victoria sang nih kawan dan meremas-remas cucu yang membuat Victoria sangat senang. Aneh nih film lah. Aduh, kalian kalau nonton film ini harap tisunya yang banyak ya.
Sudah diamuk-amuk oleh majikannya, Eva malah ke si Lauro agar nanti malam datang kepadanya dan mengajak bertanding Smackdown Week Week dengannya. Lauro sedikit heran melihat Eva yang menjadi sedikit binal, ya sedikit garang lah sekarang. Udah berbeda kan. Eva yang dulu bukanlah yang sekarang. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Lauro dan langsung ke kamar Eva tanpa basa-basi. Ya iyalah tanpa basa-basi. Orang kucing dikasih ikan asin ya langsung gaya-ayap lah kawan. Eva pun berbicara kepada Lauro agar wik-wiknya menggunakan dengan hati. Karena Eva ini sudah sangat mencintai Lauro dan mereka pun langsung ya bersmackdown lah. Wik wik wik. Hingga desanya terdengar oleh majikannya. Au, 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 au. Akhirnya majikannya pun mengupingnya lah dari balik pintu dan dia mendengar dan anehnya malah majikannya tidak memarahinya dan membiarkannya. Ah, ini majikannya juga nih ya, kampret. Pagi harinya majikannya menyuruh ke kamarnya, yaitu menyuruh Eva untuk bersih-bersih. Malah di saat Eva sedang bersih-bersih terjadi persmackdownan. Jadi majikannya itu sengaja menyuruh Eva ke kamarnya itu. Ya dia lah langsung merayunya kan, merayu si Eva ini. Lalu dia mulai meremas-remas kan, gundal gandul gitu. Dan terjadilah pergulatan jiwa antar lesbo. Dan Eva pun, yang anehnya si Eva ini merasa bahagia. Malam harinya pun langsung berwik-wik lagi dengan Lauro. Lagi dan lagi si Eva ini. Aduh, kampret yang tadinya dia tidak yang dia tadinya menolak malah ketagihan. Akan tetapi ketika Lauro diajak ke kamar, ya malah majikannya sudah menunggunya. Majikannya ingin melakukan 2 lawan 1 ya. Dia mau berduel 2 lawan 1 nih. Si Lauro mau digeroyok. Akan tetapi Lauro tidak mau melakukannya. Dikarenakan dia sudah jatuh cinta dengan Eva. Jadi si Lauro ini tidak mau melakukan hal tersebut karena si Lauro ini sudah merasa jatuh cinta dengan Eva dan dia hanya ingin bersmackdown week dengan Eva saja, gitu kawan. Paham? Victoria selaku majikan pun majikan Victoria selaku majikan Eva pun tertawa mendengar omongan Lauro. Apa yang kau bicarakan, Lauro? Kampret juga kau. Asik. Bisa-bisanya Eva mencintai pria seperti itu ya. Jadi pria seperti itu tuh pria yang ya setia gitu. Dan Eva pun menghentikan pergejolakan week-weeknya dengan majikannya dan mengejar Lauro dan mengatakan bahwa dia mencintai Lauro dan menyesalinya. Akhirnya Lauro pun memaafkan si Eva. Melihat mereka berdua membuat majikannya pun tersadar dan majikan Eva pun menjadikan Eva sebagai sahabatnya lalu membiarkan mereka berpacaran dan mereka pun lalu hidup bahagia dan ya akhir cerita film ini seperti itulah. Jadi akhirnya itu semuanya berjalan dengan baik dan film ini pun selesai. Oke lah kawan, itu lalu cerita film dari Eva. Ya, cukup menarik bukan filmnya? Untuk kalian yang doyan, ayam. Untuk kalian yang doyan pastol ya lumayan lah. Sediakan sabun dan tisu. Kalau udah sudah lega ya bersihkan kembali. Eh, 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 Bang Jack, saya boleh bicara nggak nih untuk yang sedang menonton ini? Tolonglah bantu kami lah, subscribe lah, like juga lah. Kasihan lah kami lah, tiap hari kami gak makan-makan pisang lah, tiap hari makannya rumput lah. Kami kan butuh pisang untuk kesehatan kami lah kawan. Oh iyalah kawan, bantulah kita ini. Kasihan ini. Abangku ini udah lama nggak makan. Oke, terima kasih. Iya, 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 iya.